bukan masalah pendapat misalnya, tapi masalah fakta ya, apa yang mereka lakukan, itu apakah betul-betul mereka itu tidak menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMK Talks Academy bersama dengan saya, Host Abdul Halim, dan bersama narasumber kesayangan kita tentunya dengan Profesor Ali Sauka PhD. Dan pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, ini terutama dengan para peneliti yang menggunakan teknik interview sebagai salah satu metode dalam pengambilan data. Nah, pada saat kita menginterview narasumber kita, ada beberapa hal yang tentunya kita harus perhatikan, seperti halnya dengan instrumen dalam penelitian yang lain, di mana kita memerlukan validitas. Nah, dalam interview kita juga memerlukan validitas dalam keabsahan data yang kita ambil. Nah, pada hari ini kita akan membahas hal ini bersama dengan Prof. Ali Sauka PhD. Bersama dengan beliau, kita akan membahas lebih jauh seperti apa dan bagaimana kita bisa mendapatkan data yang sesuai seperti yang kita inginkan. Baik, saya sapa terlebih dahulu Prof. Ali Sauka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Salim? Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat, walafiat, alhamdulillah. Siap. Baik, Prof. Ali Sauka, pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan keabsahan dalam penelitian dan menggunakan data interview seperti itu, Prof. Dan bagaimana cara kita memastikan bahwa data yang kita ambil melewati interview atau melalui interview ini memang datanya adalah data yang valid begitu. Bagaimana kita memastikan bahwa orang yang kita interview itu tidak menyampaikan istilahnya kebohongan dalam tanda kutip seperti yang kita harapkan. Ya, Mas Salim, ini memang tidak mudah ya dalam kaitannya dengan penelitian yang mengandalkan pada pengumpulan datanya itu pada hasil interview. Jadi saya ingatkan bahwa kita pernah membahas tentang bagaimana agar kemudian data itu bisa tuntas ya. Pada waktu kita bicara mengenai kejenuhan data. Jadi ini sebenarnya juga termasuk itu ya, dalam artian yang paling menentukan dari segi keandalan hasil penelitian itu adalah validitas. Ya, tapi ini dari segi lain ya, validitas itu adalah apakah data yang kita kumpulkan itu betul-betul data yang memang kita inginkan, yang kita ingin peroleh untuk kemudian dianalisis, yang nanti hasilnya itu ya dasar kebenarannya itu ya pada data yang kita peroleh. Sehingga terkait dengan data yang diperoleh dari wawancara, maka apakah kemudian yang diwawancara itu betul-betul menyampaikan kebenaran dalam artian yang betul-betul mereka anggap benar. Kalau misalnya menanyakan tentang bukan masalah pendapat misalnya, tapi masalah fakta ya, apa yang mereka lakukan, itu apakah betul-betul mereka itu tidak menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Kalau masalah opini kan memang relatif ya, kalau yang ditanya itu adalah opini, itu relatif. Artinya bisa saja dia, tapi ini masalah fakta itu, apa yang terjadi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan apa yang dia lakukan di misalnya katakanlah ini interview dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, apa yang dilakukan oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh peserta didik di rumah, oleh orang tua di rumah, oleh keluarga di rumah, dalam kaitannya misalnya bagaimana peserta didik di rumah belajar dari rumah itu merespon, kemudian belajar, menindaklanjuti interaksinya dengan sekolah. Nah, ini kan masalah fakta ini, bukan opini ya, tetapi apa yang betul-betul mereka lakukan. Guru termasuk ya, artinya
Jadi kalau misalnya guru, apakah misalnya yang dilakukan oleh guru selain misalnya katakanlah kalau pas menggunakan sinkronus online ya, salah satunya menggunakan Zoom itu apa yang dilakukan kalau kemudian interaksinya itu di rumah, ada kunjungan ke rumah, apa yang dilakukan juga kalau misalnya wawancara tentang orang tua di rumah ini, kalau mereka kemudian khususnya kalau kemudian ternyata ada kekhawatiran kalau dia jujur kemudian itu mempengaruhi ada dampak negatif dari kejujurannya itu misalnya, dia tidak akan jujur, dia akan menyembunyikan faktanya. Nah ini membahayakan hasil penelitian karena berarti peneliti tidak memperoleh fakta yang sebenarnya yang diungkap oleh yang diwawancara tadi. Nah, ini hal yang seperti terabaikan mungkin atau tidak terabaikan ya, tapi kurang dicermati. Padahal ini justru yang akan menentukan apakah penelitian itu bisa diandalkan merepresentasi kebenaran di lapangan yang betul-betul harus diungkapkan atau tidak. Nah ini kuncinya adalah bagaimana pewawancara, interviewer itu kemudian bisa membuat situasi agar yang diwawancara itu jujur, tidak merasa terancam. Nah ini yang seringkali tidak mudah juga. Nah, dan inilah yang kemudian salah satu yang menandai mengapa penelitian-penelitian in-depth tadi ya, penelitian-penelitian mendalam yang mengandalkan pengumpulan datanya itu dari wawancara itu dari segi waktu itu tidak bisa dipastikan selesai pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah ini Mas Halim, jadi penting sekali ini tapi jarang dibicarakan ini ya. Gitu. Kemudian bagaimana cara yang bisa kita lakukan, Prof, untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh responden kita itu adalah data yang sebenarnya atau kebenaran begitu? Ya begini, ini salah satu contoh saja ya. Intermezzo ini ya, mudah-mudahan intermezzo aja, tapi saya tidak ingin ngeritik apapun siapapun ya. Misalnya kalau tadi sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru, khususnya karena guru itu juga ingin naik pangkat ya, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat guru pada golongan tertentu itu kan harus melakukan penelitian tindakan kelas. Nah itu ditengarai, ini hal lain ya, ditengarai guru-guru itu melakukan penelitian di kelas, tapi beli laporan penelitiannya. Kalau mau mengungkap, mewawancara guru, apakah fenomena membeli laporan penelitian, tidak melakukan penelitiannya sendiri, itu betul-betul diungkap oleh guru, nah ini kan tidak mudah, guru mungkin tidak akan terus terang. Tetapi saya pernah itu menanyakan guru, tapi guru itu merasa tidak terancam dengan pertanyaan saya, karena dia tahu kalau jujur itu tidak ada risiko saya laporkan atau apa gitu. Itu mengatakan, iya, saya tidak meneliti, saya membeli. Kemudian saya tanyakan, kenapa kamu membeli? Ya karena guru-guru lain juga begitu. ini terus terang kepada saya karena dia merasa dekat dengan saya, percaya pada saya, bahwa saya tidak akan menindaklanjuti dalam tanda petik, melaporkan sehingga tidak ada ancaman. Nah, pewawancara itu harus juga bisa menciptakan satu kepercayaan atau kondisi yang kemudian yang diwawancara itu merasa aman gitu. Dan bahkan mungkin kalau bisa yang diwawancara itu ingin memperbaiki keadaan sehingga jujur pada wawancara. Dan kalau kemudian tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan pertemanan, itu justru yang harus
dicoba untuk menjalin pertemanan yang akrab. Dan itu bisa memerlukan waktu sebelum mengumpulkan data yang sebenarnya. Bisa hari, bisa berminggu-minggu, sehingga kemudian yang target yang akan diwawancara ini sudah sangat akrab, semua rahasia itu tidak lagi menjadi rahasia di antara kita, gitu. Sulit. Pertanyaan penutup, Prof. Apakah kita juga bisa melakukan intervensi terhadap resiko yang akan dialami oleh narasumber kita dalam melakukan interview? Karena memang resiko ini adalah sesuatu hal yang sangat ditakuti biasanya oleh para responden begitu. Ketika mereka menyampaikan kebenaran, maka resiko itu akan menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi mereka. Ya, ini memang jalan pintas ya, dalam artian jalan pintas itu dalam kaitannya dengan mewawancarai, baik itu luring atau daring, karena daring pun bisa ya wawancara itu. Itu pada awalnya sudah disampaikan pada saat bersamaan dengan wawancara itu, sudah disampaikan bahwa ini tanpa harus menyebut nama, tanpa kemudian dijamin bahwa tidak akan ada negatif dari wawancara ini sehingga mereka harus jujur. Ya, itu bisa dilakukan, tetapi jaminannya kapan? Apakah peneliti merasa yakin bahwa itu mereka akan jujur? Itu sulit sekali. Nah, salah satu mengecek kejujuran lagi juga, itu kalau kemudian di wawancara itu dilakukan berkali-kali, dengan menggunakan teknik menanyakan yang beda-beda, jawabannya itu stabil, konsisten, sama, tidak berubah-ubah. Kalau dia berbohong, maka dia mungkin tidak ingat bohongnya dulu apa, dan bohong lain lagi, itu bisa dideteksi. Jadi kalau yang secara potong kompas tadi melalui pengantar yang akan berdampak negatif, itu bisa aja, tapi masih belum yakin menurut saya. Begitu Mas Halim. Baik, sangat bermanfaat sekali ini Prof, karena ini menjadi hal yang penting bagi kita sebagai peneliti ketika interview adalah salah satu teknik pengkoleksian data yang kita gunakan dalam penelitian. Demikian pemirsa UMK Talks Academy yang disampaikan oleh Prof. Ali Sauka, ini sangat penting sekali ya, bagaimana cara kita membangun koneksi dengan interviewee dan kita sebagai interviewer. Kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini, tentunya masih di UMK Talks Academy, dan jika Anda ada kritik, komen, dan saran bisa dicantumkan di kolom komentar di YouTube UMK Talks Academy. Terima kasih banyak Prof. Ali Sauka atas materi pada hari ini sangat penting sekali dan sangat bermanfaat sekali. Sama-sama Mas Halim. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.